Saya Ahmad Nawawi akan menjelaskan tentang filsafat barat. Yang pertama, yaitu filsafat barat. Pengertiannya ada dua pengertian. Yang pertama, apa itu filsafat? Filsafat adalah studi tentang keseluruhan fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Filsafat tidak dialami dengan melakukan eksperimen dan percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Yang kedua, pengertian apa itu filsafat barat? Filsafat barat adalah ilmu yang mempelajari secara akademis di universitas-universitas Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno, namun pada akhirnya tradisi falsafi Yunani mengalami pemutusan rantai ketika salinan buku filsafat Aristoteles seperti isagoge kategoris dimusnahkan oleh pemerintah Romawi bersamaan dengan eksekusi mati Bortuis yang dianggap menyebarkan ajaran yang dilarang oleh negara. Dan masuk kepada yang kedua, tema-tema filsafat barat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tema ontologi. Apa itu tema ontologi? Tema ontologi adalah membahas tentang masalah-masalah keberadaan sesuatu yang ada yang dapat dilihat dan dibedakan secara empiris, yaitu dapat dilihat secara kasat mata, misalnya keberadaan alam semesta, makhluk hidup, dan tata surya. Yang kedua masuk tema epistemologi. Apa itu tema epistemologi? Kata epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme, yang artinya pengetahuan, yaitu di mana pengertiannya adalah merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, dan jenis pengetahuan. Epistemologi yaitu merupakan teori pengetahuan yang berhubungan dari hakikat ilmu pengetahuan. Masuk yang ketiga, tema aksiologi. Apa itu tema aksiologi? Tema aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksion yang artinya nilai dan logos artinya teori tentang nilai. Masuk yang ketiga, tokoh-tokoh filsafat. Tokoh filsafat ada 8, yaitu yang pertama Plato, Thomas Aquinas, René Descartes, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer. Yang keenam Karl Heinrich Marx. Yang ketujuh Friedrich Wilhelm Nietzsche. Yang ke-8 Jean-Paul Sartre. Dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Plato. Plato yaitu seorang filsuf matematikawan Yunani dan pendiri akademi politik di Athena. Seorang tingkat tinggi pertama di dunia barat, ia adalah merupakan murid dari Socrates. Yang kedua, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas yaitu ayahnya adalah Pangeran Landuk dari Aquino dan ibunya bernama Kontes Diandora. Kedua orang tuanya orang Kristen Katolik yang biasa dianggap sebagai orang saleh sana. Sebagai anggota Ordo, Thomas dikirim belajar ke Universitas Paris yang sangat terkemuka pada saat itu. Ia belajar di sana selama 3 tahun. Disinilah ia berkenalan dengan Albertus Magnus yang memperkenalkan filsafat Aristoteles kepada ia. Menemani Albertus Magnus memberikan kuliah studium di Gelar College Prancis pada tahun 1248 dan 1552. Lanjut masuk yang ketiga, René Descartes. René Descartes yaitu biasa dipanggil dengan penemu filsafat modern, yaitu dan merupakan bapak matematika modern. Ia adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat. Yang keempat, Immanuel Kant. Immanuel Kant yaitu mempunyai terkenal dengan
3 pertanyaannya, yaitu apa yang bisa ku ketahui, yang kedua apa yang bisa kulakukan, dan yang ketiga apa yang bisa kuharapkan. Pertanyaan ini dijawab sebagai berikut. Apa-apa yang bisa diketahui manusia hanyalah dipersepsi dengan panca indera. Selain daripada itu merupakan ilusi atau hanyalah ide. Yang kelima, Arthur Schopenhauer. Dalam perkembangannya, ia dipengaruhi kuat dengan Immanuel Kant, yaitu juga pandangan kuat terhadap Buddha. Pemikiran Kant nampak di dalam pandangan Schopenhauer terdampak pada dunia sebagai ide dan kehendak. Kant menyatakan bahwa pengetahuan manusia terbatas pada bidang penampakan atau fenomena, sehingga benda-benda pada dirinya sendiri tidak pernah diketahui manusia. Misalnya, manusia mengetahui tentang pohon, bukanlah pohon itu sendiri, melainkan gagasan orang itu tentang pohon. Dan yang keenam, Karl-Heinrich Marx. Karl-Heinrich Marx yaitu merupakan penulis tentang hal semasa hidupnya. Ia paling terkenal menulis secara sejarah, terutama mengenai pertentangan kelas yang dapat diringkas. Sejarah dari berbagai masyarakat hingga saat ini dasarnya adalah sejarah pertentangan kelas. Yang ketujuh, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dia adalah seorang filsuf dari Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang dari eksistensialisme modern yang sangat ateistis. Yang ke-8, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre itu pada tahun 1964 diberi hadiah dia oleh Nobel Sastra, namun Jean-Paul Sartre menolak. Ia meninggal dunia pada 15 April 1980 di sebuah rumah sakit di Brussels. Pasangan dari filsuf wanitanya itu bernama Simone de Beauvoir. Sartre meninggalkan karya penulisannya, yaitu di antara berjudul Being and Nothing atau Ada dan Ketiadaan. Dan dia merupakan seorang filsuf dari Perancis yang dianggap mengembangkan eksistensialisme. Sartre menyatakan eksistensi lebih dulu dibanding esensi. Dari semuanya ini dapat kita simpulkan bahwa filsafat Barat itu adalah ilmu yang mempelajari secara akademis di universitas-universitas Eropa dan daerah jajahan mereka. Filsafat ini hanya berkembang kuat di Barat dan merupakan tradisi dari orang-orang Yunani kuno. Dan tokoh-tokohnya yaitu ada 8 orang. Yang pertama Plato, Thomas Aquinas, René Descartes, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Karl-Heinrich Marx, Friedrich Wilhelm Nietzsche, dan ke-8 Jean-Paul Sartre. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.